Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi rekan-rekan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum ILUNI UI. Di sini juga ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Ketua ILUNI UI, Bang Jibril, Ketua Policy Center Ikatan Alumni UI. Kemudian para pembicara kita pada hari ini ada Bang Yakut Cholil Kaumas atau Gus Yakut, Komisi 2 DPR RI, mungkin nanti akan menyusul. Juga Bang Rahmat Bagja, SHLLM, anggota Bawaslu RI, nanti juga akan menyusul. Kemudian juga ada Bang Aditya Perdana, PhD, selaku Direktur Puskapol UI dan Akademisi UI, FISIP UI. Kemudian juga ada Bang Jibril akan menjadi pembicara kembali. Moderator kita pada hari ini adalah Rizky Aryan Selvi Utami, Policy Center ILUNI UI, telah hadir bersama kita, Mbak Kiki. Halo. Dan juga tentunya saya menyapa seluruh hadirin pada diskusi hari ini. Selamat datang di Forum Diskusi Salemba yang ke-20. Ini sudah yang ke-20 ya teman-teman sekalian. Saya Devandra Maula Zaki akan membuka dan menutup acara pada hari ini. Baik, diskursus hari ini tuh adalah mengenai wacana RUU Pemilu. Karena memang DPR RI mengajukan wacana rancangan RUU tentang pemilihan umum yang baru. Nah, diskursus mengenai isu tersebut memang akan selalu menarik ya. Muncul pertanyaan bagi kita semua sebenarnya. Apakah sistem pemilu Indonesia sudah baik? Bagaimana dengan ambang batas suara bagi partai untuk mencalonkan presidennya? Atau lebih dikenal sebagai presidential threshold. Nah, oleh karena itu, Policy Center ILUNI UI menggelar diskusi daring. Ini bertemakan Forum Diskusi Salemba dengan tema menimbang RUU Pemilu ke depan sebagai analis mendalam terhadap isu wacana RUU tersebut dan tentu ingin mencoba menghasilkan sistem pemilu yang tepat bagi Indonesia. Baik, mungkin saya ingin sedikit menyerahkan kepada Bang Andre Rahadian untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Bang Andre Rahadian, dipersilakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bang Aditya Pradana, Bang Jibril, dan nanti yang akan menyusul Gus Yakut sama Bang Rahmat Bagja, serta Mbak Kiki. Terima kasih sudah. Bang Bagja sudah ada di ini Bang, di Zoom. Udah ada. Oke. Bang Bagja, selamat pagi. Pada teman-teman yang sudah join dengan webinar atau acara Forum Diskusi Salemba secara daring pada pagi ini. Pada hari ini kita membahas soal RUU Pemilu, jadi agak berbeda dengan beberapa Forum Diskusi Salemba sebelumnya yang banyak membahas dan memberikan kontribusi terkait dengan pandemi ini dari berbagai sisi. Hal ini menarik karena ILUNI UI biar bagaimana harus tetap ada di depan dalam membahas isu-isu yang ada di bangsa ini, dan kita melihat RUU Pemilu ini merupakan suatu hal yang sangat penting, walaupun pilkada juga ada beberapa pilkada yang bergeser menjadi pada akhir tahun, tapi ini butuh ke depannya dalam pembahasan di DPR dan juga bersama pada saat menerima masukan. Kami ingin ILUNI UI bisa memberikan masukan yang relevan, yang memberikan manfaat dan juga agar kualitas pemilu di kemudian hari menjadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi dan memberikan masukan. Nanti ini akan ada policy paper lagi, Bang Jibril. Ya, betul. Oke. Baik. Jadi ini Bang Jibril, ini pembicara tetap, Ketua FDS, Ketua Policy Center. Juga ada hadir Bang Herzaki, salah satu Ketua ILUNI UI, dan juga teman-teman semua. Menarik karena sekarang di akhir-akhir ini juga mulai bicara lagi banyak partai mengenai presidensial threshold, bagaimana treatmentnya dengan sistem kepartaian sekarang. Jadi saya harapkan ini akan menjadi suatu diskusi yang menarik dan para pembicara bisa memberikan masukan serta juga bisa menerima pertanyaan-pertanyaan, karena saya lihat dari beberapa peserta ini yang masuk juga kredensialnya menarik. Mudah-mudahan niat baik kita bisa diberikan kelancaran sehingga diskusi kita menghasilkan suatu hasil konkret.
Terima kasih banyak sekali lagi. Tetap sehat teman-teman. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andre atas sambutannya pada pagi ini. Tadi dapat digarisbawahi, semoga acara hari ini dapat menghasilkan hasil yang konkret ya Bang Jibril. Utama nanti akan ada policy paper. Baik, saya ingin juga menyapa terlebih dahulu Bang Rahmat Bagja, SHLLM, telah bergabung bersama kita untuk hadir sebagai pembicara pada diskusi kita pada hari ini. Dan juga saya lihat rekan-rekan dari Bawaslu sini juga cukup banyak ya sebagai peserta pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan yang berlaku untuk forum diskusi Salemba pada hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Diharapkan untuk selalu mengaktifkan mode mute dan mematikan video bagi peserta sekalian. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dimulai setelah selesainya presentasi. Bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak menunggu selesai presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Jika ingin bertanya, diharapkan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian, acara ini dapat pula disaksikan melalui YouTube channel Iluni. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel kami. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin saya akan langsung menyerahkan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Kepada moderator, Mbak Kiki, dipersilakan. Ya, terima kasih Devan sudah membuka acara diskusi kita hari ini. Saya ingin menyapa kembali kepada para peserta dan narasumber pagi ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang tadi Devan sudah katakan, saya Kiki akan memandu jalannya diskusi ini. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Magister School Government Public Policy dan saya sangat gembira bisa kembali lagi di acara forum diskusi Salemba gitu, dan saya sangat berterima kasih pada narasumber yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Tentunya menarik sekali acara diskusi kita akan bahas tentang menimbang kembali RUU Pemilu ke depan yang mana memang ini menjadi sorotan di media ya. Yang kalau kita lihat sendiri bahwa ternyata ada masalah yang cukup klasik begitu terkait dengan PT Parliamentary Threshold ya, kemudian ada sistem pemilu dan sebagainya. Nah, langsung saja kita sapa kepada pembicara. Yang pertama ada Bang Jibril sebagai Ketua Policy Center Iluni. Mungkin Bang Jibril bisa menyampaikan pemaparannya secara langsung ya, Bang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah datang di FDS yang ke-20. Dengan topik adalah kita menimbang RUU Pemilu ke depan. Sudah menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia begitu ya, tiap beberapa tahun sekali, secara periodik 4 atau 5 tahun sekali, biasanya regulasi mengenai pemilu selalu diperbaharui. Gitu. Terakhir itu undang-undang pemilu itu sekitar tahun 2017 begitu. Itu sudah terbiasa. Jadi untuk menyambut baik pilkada serentak maupun juga pilpres, biasanya regulasi pemilu selalu diperbaharui. Tapi memang kali ini ada topik yang sangat menarik, yang menjadi konsen juga Policy Center Iluni gitu. Salah satunya misalnya kita berbicara mengenai sistem pemilu. Gitu. Ada beberapa opsi-opsi dan salah satu opsi yang menarik juga adalah apakah nanti akan kita bahas yang akan kita bawa nanti sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup begitu misalnya. Sistem proporsional terbuka kita lihat betul-betul relatif reflektif mencerminkan apa yang dinamakan sebagai demokrasi deliberatif ya begitu ya, dan suara-suara orang akan langsung tertuju pada figur-figur calon-calon yang diharapkan untuk memimpinnya. Tetapi ada keluhan juga dari sistem proporsional terbuka yang biasa sudah beberapa periode ini kita terapkan begitu, misalkan mengenai kualitas kualitas orang atau individu-individu yang dianggap terpilih melalui sistem proporsional terbuka dianggap mungkin seharusnya bisa ditingkatkan lebih lanjut begitu ya. Sementara sistem proporsional tertutup begitu banyak aspirasi atau wacana orang-orang yang melihat sistem proporsional tertutup begitu keluaran hasilnya merupakan kader-kader partai politik yang sudah lama melakukan pengabdian begitu, dan ketika dia dianggap merepresentasikan ideologi atau gagasan organisasi partai politiknya dianggap relatif ya lebih
cakap begitu. Orang mempersepsikan misalnya kan keluaran pemilu tahun 2004, mungkin nanti Mas Adit juga bisa mengkoreksi saya ya, dan yang setelahnya begitu ya. Ada jelas mungkin perbedaan, ada perbandingan berapa output regulasi yang sudah dihasilkan begitu misalkan. Parlemen yang kemarin kayaknya paling sedikit begitu ya dibandingkan dengan parlemen-parlemen sebelumnya. Lalu juga tokoh-tokoh yang muncul dan terpilih sebagai anggota parlemen gitu ya. Jadi kualitas sumber daya itu satu isu, dan kehendak power atau people power atau aspirasi masyarakat untuk menyuarakan suara langsungnya itu adalah satu isu yang lain. Karena kalau proporsional terbuka yang orang-orang yang baru datang belakangan, dia bukan kader politik, partai politik sejak lama gitu misalnya, masuk pada saat menjalankan itu mungkin masih bisa. Tapi kalau proporsional tertutup, mungkin mekanisme internal di partai masing-masing akan lebih merekomendasikan kader partai yang pengalaman masing-masing, dan tentu juga mungkin berbanding lurus dengan kualitas di masing-masing. Itu isu dari sistem pemilu. Nah, ini kan menarik kan dibahas nanti oleh para ahli-ahlinya, begitu ya. Yang kedua adalah isu tentang parliamentary threshold. Apakah kita akan naik persentasenya begitu? Kalau naik di angka berapa persen? Apakah misalkan persentasenya naik di angka 7% begitu kan? Nah, bagaimana kembali kita kepada dua hal konteks ini? Mungkin partai politik akan lebih tidak terlalu banyak beragam ketika nanti ada peningkatan, dan diharapkan ada peningkatan kualitas begitu ya, dengan tidak begitu banyak di partai politik. Tapi di sisi lain, begitu kan, ini nanti suara masyarakat, suara rakyat, suara individu juga mungkin akan terbuang gitu dengan tingkat presentasi yang lebih tinggi, katakanlah 7% begitu. Partai-partai menengah mungkin dia akan berpikir ulang juga, gitu. Akan menegosiasi ulang juga kalau misalnya persentase parliamentary threshold-nya naik ke kisaran 7%. Saya nggak tahu kalau misalkan nanti kisarannya ke hanya 5%. Ini tarik-menarik yang menarik untuk kita parliamentary threshold. Apakah misalnya, karena ini kan belum diuji cobakan, apakah misalnya dengan jumlah partai politik yang semakin sedikit, konsolidasi wacana dan demokrasi itu akan lebih berjalan secara efektif gitu, ataukah misalkan justru tercipta sebuah nuansa yang apa ya, saya katakan ya, quote and quote keseragaman begitu ya terhadap berbagai aspirasi politik gitu yang ada di parlemen, jadi mungkin bisa lebih seragam dan lain-lain. Nah, itu mungkin akan dibahas dengan pembicara selanjutnya begitu. Tapi ini pilihan-pilihan yang ada saat ini gitu. Partai politik menengah dan juga partai politik di papan bawah, kalau kita lihat dari persentase ya, kan yang paling kecil tuh 4,9% begitu ya. Sisanya ada 7%, dan the big three begitu ya. Bagaimanapun juga partai papan tengah dan partai politik yang dia ada di papan bawah itu juga menyumbangkan banyak gagasan dan menyumbangkan banyak wacana di dalam kesana kontestasi demokrasi kita. Kalau terkonsolidasi, otomatis nanti partai papan bawah ini katakanlah threshold-nya adalah 7% gitu ya. Wacana yang muncul kan 7% begitu ya. Itu juga akan membuat aspirasi-aspirasi yang tadinya disalurkan oleh partai-partai yang di papan bawah dan papan tengah itu akan semakin sedikit, dan ya partainya konsolidasi di partai-partai besar gitu misalkan. Nah, itu persoalan yang menarik. Yang ketiga atau keempat ini soal yang ketiga ini soal presidensial threshold. Berapa persen? Apakah kita akan tetap pada 20% begitu ya untuk suara dan 25% untuk konstitusi di parlemen gitu, ataukah misalkan presidensial threshold ini diturunkan secara matematis? Harusnya ketika kita berbicara presiden threshold 20% begitu, kita tetap bisa menghasilkan kandidat presidensial yang terdiri dari lebih 2. Jadi 4 pasangan itu secara matematis harusnya itu memungkinkan. Tetapi kita juga harus lihat praktik-praktik atau pengalaman selama ini. Di posisi 20% presidensial threshold,
itu melahirkan ya komposisi dua pasang kandidat saja gitu. Ini pengalaman kita gitu. Yang mungkin nanti Mas Adit akan juga bisa mengkomparasi dengan pengalaman lain atau bagaimana kondisi kita saat ini gitu ya. Baiknya seperti apa? Apakah nanti dengan 20% ini yang akan keluar gitu ya? Karena 20% ini kan kita juga harus lihat partai-partai politik yang mendekati angka 20% ini perolehan suaranya itu kan hanya ya kalau yang melebihi kan hanya ada tidak ada yang melebihi, tapi kalau mendekati kan hanya ada 3 partai lah katakanlah ya. Nah, partai-partai papan tengah otomatis kita akan ikut arus mungkin yang ada gitu. Sehingga pengelompokannya kalau dari 2 pemilu yang ada tahun 2014 dan 2019 selalu mengerucut pada 2 pasangan lagi. Otomatis adalah elit-elit politik yang lama gitu yang mungkin sudah dikenal masyarakat, yang mungkin sudah ya kita tahu orang-orang itu lagi yang mungkin akan muncul. Akan berbeda kalau misalnya presidensial threshold ini adalah 0 gitu misalnya. Banyak kan teman-teman dari masyarakat sipil atau teman-teman dari kalangan sosial juga kenapa nggak 0% aja begitu, sehingga ada banyak kandidat presiden yang akan tampil. Atau katakanlah 10 atau 15%, sehingga opsi-opsi yang akan diberikan kepada masyarakat gitu, itu akan lebih banyak gitu calon-calon pemimpin untuk ke depan. Nah ini menarik, ini harus kita bahas itu. Policy Center serius untuk mendalami opsi-opsi yang ada nih begitu ya. Di tengah kita masyarakat yang majemuk begitu ya, yang sangat beragam gitu ya. Saya kira tadi juga ikut dengan parliamentary threshold, saya kira angka persentase di parliamentary threshold dan presidential threshold yang tinggi itu akan ya mempengaruhi aspirasi kemajemukan dari masyarakat. Saya kira kalau dalam kita mensupport ruang-ruang demokrasi ya semakin banyak, the more is the better lah gitu ya. Lebih banyak mungkin lebih baik, lebih banyak pilihan gitu, lebih banyak opsi, mungkin masyarakat akan lebih bisa senang. Tapi nanti pakar-pakar kita yang akan melihat dan membahas itu, dan juga teman-teman di parlemen nih misalnya. Apakah bisa parliamentary threshold-nya relatif lebih tinggi gitu? Mungkin lebih baik, mereka mungkin punya pertimbangan sendiri, atau tetap dengan regulasi yang lalu, atau diturunkan, yaitu parliamentary threshold dan presidential threshold. Presidential threshold juga apakah tetap 20% atau harus dinaikkan begitu misalkan. Ini kayaknya perlu dinaikkan gitu untuk menunjukkan bahwa orang yang menjadi presiden itu tidak boleh sembarangan. Ya bisa juga demikian. Tapi itu tadi taruhannya adalah keberagaman aspirasi kita, kemajemukan masyarakat kita ya tentu tidak bisa terwadai secara maksimal. Nah, 3 itu yang menjadi concern daripada Policy Center di UI, sistem pemilihan umum, yang kedua parliamentary threshold, dan yang ketiga presidential threshold. Nah, tiga poin utama itu yang kita harapkan juga gitu ya. Kita dapat input dari narasumber hari ini. Diskusi hari ini akan kita buat semacam policy brief lah. Nanti kita udah dapat masukan itu seperti apa. Nah, selain 3 isu utama tadi, tentu saja kita akan melihat nanti isu-isu tentang pemilihan di tingkat nasional dan tingkat regional. Nah, bagaimana misalnya potensi-potensi pelanggaran yang ada. Nah, ini domainnya teman-teman di Bawaslu, makanya kita hadirkan secara khusus anggota Bawaslu untuk melihat nih di RUU kayak seperti ini potensinya seperti apa nih. Penyelenggaraan sistem pemilu daerah dan pemilu nasional nanti apakah tentu saja terpisah begitu di tahun yang sama atau tidak gitu misalkan. Nah, kalau di tahun-tahun yang berbeda, terus potensi-potensi pelanggarannya itu seperti apa? Nah, pasal-pasal apa yang dianggap krusial bagi teman-teman mungkin di Bawaslu untuk bisa mungkin untuk menjelaskan. Nah, itu di luar 3 isu pokok tersebut. Dan isu itu penting juga untuk kita pahami. Gitu dari segi regulation maker penjaga regulasinya ya. Dari segi teman-teman yang menjaga dan menata daripada regulasi yang ada. Gitu. Sehingga RUU Pemilu ini kita bisa melihat dari semua stakeholder, dari masyarakat, individu ya bisa kita lihat, ya publik ya, maksudnya dari rakyat. Dari segi partai politik ya kita bisa lihat interestnya, dari segi regulator kita bisa lihat interestnya, terus dari segi ya itu tadi penjaga regulasi, ya, untuk menegak regulasi kita juga bisa tahu. Dan dari segi akademisi seperti apa. Ini makanya sangat penting kita hadirkan juga Direktur Puskapol ya, Mas Adit itu yang sudah
sangat dalam menonton untuk ini. Apa sih opsi-opsi yang terbaik gitu? Nah, peran kami membuka tadi poin-poin terpenting tersebut untuk agar ya kita akan mensalipatikan apa yang dianggap mungkin relatif working solution ya, karena nggak ada yang sempurna, tapi working solution untuk hari ini ketika kita ingin menjawab atau membahas tentang RUU Pemilu ini. Jadi, what is to be done? Apa yang harus kita lakukan? Nah, posisi kami policy center seperti itu. Dan kita sampaikan pada kalayak konsen kami di 4 poin itu ya, bahwa ada sistem pemilu, bahwa ada parliamentary threshold, ada president threshold, dan tadi pasal-pasal krusial dalam penegakan keberlanjutan kegiatan pemilu tersebut ini, baik pemilu daerah maupun pemilu nasional. Kira-kira seperti itu, ya Kiki, mungkin bisa langsung pada pakar kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jibril. Jadi saya bisa simpulkan sedikit bahwa ternyata parliamentary threshold itu dibuat supaya semakin sedikit pesaing di partai ya. Jadi semakin kuat juga posisi partainya dan ingin mengecilkan pesaing tentunya. Dan juga alih-alih ini ada kaitannya dengan sistem presidensial begitu. Untuk tahu lebih mendalam terkait dengan RUU Pemilu ke depannya, mungkin kita akan undang Bang Adit ya. Bang Adit ini mendapatkan gelar PhD di bidang politik dari Graduate School Faculty of Economic Social Science, Universitas Hamburg, Jerman ya Bang ya. Dan beliau juga seorang Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI periode 2017 dan 2020 begitu. Dan banyak juga fokus riset yang saya baca di media bahwa Bang Aditnya cukup concern di bidang social society, gerakan sosial dan sebagainya. Oke, bisa langsung saja Bang disampaikan materinya, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Kiki sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Iluni, Bang Andre, Mas Jibril, Mas Caki, yang telah mengundang saya. Ini kayaknya forum yang kedua ya, saya pernah diundang sama Iluni. Oke, sebentar saya siapkan dulu presentasi saya. Oke, kebetulan karena di sini juga ada Mas Bagja dan teman-teman rombongannya Bawaslu ya, ini kayaknya Siap. karena ada komandannya di sini, jadi rombongan Bawaslu ada semua di sini. Salam juga untuk Gus Yakut. Ini kesempatan juga untuk berinteraksi dengan Komisi 2 untuk bisa memberikan masukan terkait dengan pembahasan RUU Pemilu. Ini kira-kira judul yang coba saya sampaikan ya. Kenapa saya bilang kembali? Ya, karena pikir tadi sudah sedikit singgung oleh Mas Jibril ya, bahwa kita saya pernah tulis juga di Kompas ya. Ini ada semacam siklus tahunan ya, bahwa setiap 5 tahunan pemilu kita itu selalu direformasi. Nah, pertanyaannya kemudian reformasi pemilu itu, sistem pemilu itu memang seperti apa yang sudah dan akan coba kita lakukan. Dalam bayangan saya, reformasi kepemiluan kita itu selalu sifatnya drastis, besar, cakupannya sangat besar, sehingga kemudian ini juga akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi di kemudian hari. 99 perubahan sistem terjadi, 2004 pun juga sama, ya, ada beberapa peristiwa besar termasuk juga sistem pemilihan presiden langsung. Ada aspek lain yang terkait dengan kuota perempuan masuk di situ. Kemudian 2009 ada juga perubahan sistem lagi ke proporsional yang lebih terbuka ya, dan hingga hari ini. Jadi selalu ada perubahan-perubahan. Dan terakhir yang di pemilu untuk 2019, sistem pemilunya memang kan dicoba untuk mengkodifikasi ya terkait dengan sistem pemilu kita. Jadi semua gabungan di dalam sistem pemilu termasuk juga penyelenggara masuk di dalam buku undang-undang pemilu kita. Nah, tetapi untuk yang kali ini saya sangat yakin arahnya memang lebih banyak ke bagaimana mengakomodasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, bahwa membicarakan bagaimana bentuk atau mekanisme
antara pemilu nasional dan pemilu daerah, atau mekanisme seluruh pemilihan legislatif dan juga pemilihan eksekutif, baik itu di tingkat nasional ataupun daerah. Itu yang menurut saya yang menjadi sangat urgent dan penting. Dari tadi yang saya sampaikan, reformasi yang sifatnya majornya itu lebih ke arah sana. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Gini, yang pertama, kalau kita bicara soal reformasi pemilu, saya merasa bahwa ini dari bacaan dari beberapa ahli tentang reformasi pemilu ya. Jadi reformasi pemilu itu tentu dia akan mempengaruhi elemen lain di dalam sistem ketatanegaraan. Jadi kalau misalkan sistem pemilu kita berubah, ya mau itu dia sifatnya drastis, kecil, besar, maka dia tentu akan mempengaruhi elemen lain seperti kepartaian, sistem kepartaian yang ada, terus kemudian komposisi kabinet di dalam pemerintahan, ataupun juga format koalisi. Format koalisi yang dimaksud ini tentu menjadi sangat penting, karena untuk melihat lalu kemudian bentuk koalisi atau relasi antara badan eksekutif, presiden dengan DPR itu harus seperti apa? Apakah misalkan koalisinya harus kuat atau koalisi yang harus didukung sebelum pencalonan atau sesudah pencalonan atau apapun bentuknya. Jadi ini penting memang untuk bisa kita perhatikan bagaimana bentuk atau elemen-elemen yang saling berpengaruh itu. Kalau dari sisi definisi, reformasi pemilu itu adalah sebuah perubahan di dalam bentuk legislasi, jadi nanti akan menjadi sebuah bentuk undang-undang yang tentu akan mengatur seluruh proses dalam pemilihan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa reformasi pemilu itu di setiap negara punya dampak ataupun dinamika yang berbeda-beda. Jadi setelah saya baca beberapa referensi, ternyata di beberapa negara demokrasi yang sudah mapan, terutama di negara Eropa Barat misalkan, atau di negara Amerika, kenapa reformasi pemilu itu enggan dilakukan oleh para elit politik atau para politisi, ya karena memang ada kebutuhan yang juga berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda itu dalam pengertian seperti ini. Bisa jadi kalau bagi orang-orang yang ingin mendorong reformasi pemilu itu merasa bahwa ada satu situasi krisis atau tantangan yang tidak bisa dipenuhi dengan sistem pemilu yang ada. Sehingga ketika ingin didorong perubahan tersebut, maka tentu harapannya akan mempengaruhi satu perubahan sistem yang lain. Nah, ini tentu akan lebih mudah kalau seandainya para pendukungnya pun juga berasal dari pandangan atau kelompok yang sama. Tetapi kenapa ini menjadi rumit dan sulit dilakukan di negara-negara yang mapan tadi? Karena mereka biasanya akan membicarakan soal stabilitas. Ya, stabilitas ini kemudian menjadi sangat luas karena demi untuk kepentingan politik pribadinya para politisi, ya partai politik ataupun kelompok tertentu, mau itu kelompok LSM, NGO, terus kemudian termasuk mungkin pebisnis ya. Jadi ini semua saling keterkaitan satu sama lain. Karena stabilitas ini akan menjaga bagaimana dinamika relasi-relasi para politisi itu ke depan. Nah, sehingga kemudian dalam konteks Indonesia, ketika itu terjadi setiap tahun atau setiap pemilu berlangsung, berarti bisa jadi dinamikanya untuk konteks Indonesia menjadi sangat tinggi gitu. Karena perubahan-perubahan yang ada di setiap pemilu itu memang tidak bisa diprediksi dengan mudah juga oleh para ilmuwan politik baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri gitu ya. Nah, jadi itu yang biasanya terjadi. Bahwa reformasi pemilu di setiap negara punya kebutuhan untuk menjawab tantangan dan krisis, dan juga tentu kebutuhan untuk menjaga stabilitas. Yang berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa, reformasi pemilu itu, yang tadi saya katakan juga, bahwa ada kaitannya juga dengan motivasi. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh para politisi atau para partai politik terkait dengan keinginan melakukan reformasi tersebut? Jenis kepentingan apa yang kemudian diharapkan di dalam perubahan-perubahan reformasi tersebut? Ya, kebutuhan apa yang diinginkan juga dari para pihak. Jadi saya merasa bahwa kebutuhan ini juga menjadi sangat penting. Jadi bukan semata-mata reformasi pemilu itu hanya ansih untuk kebutuhan partai dan juga kandidat.
Jadi pemilih seperti kita yang di luar, ya, jadi kan pemilih itu kadang-kadang menjadi objek ya, karena menjadi apa istilahnya peserta, berbeda konteksnya dengan kandidat atau partai yang dia punya urgensi ataupun signifikansi yang tinggi untuk di dalam pemilu, ataupun juga para penyelenggara. Nah, ini setiap para pihak ini pun juga sebenarnya punya kepentingan. Apakah misalkan kita sebagai pemilih merasa bahwa sistem pemilihan yang hari ini itu sudah membuat kita merasa lebih nyaman, atau jangan-jangan tidak? Dengan money politics yang tinggi itu apakah membuat situasi itu bagi si pemilih menjadi nyaman atau tidak? Nah, termasuk juga misalkan si para kandidat itu dengan biaya yang mahal itu misalkan membuat mereka kesulitan untuk bisa menjadi terpilih dan sebagainya. Termasuk juga para penyelenggara seperti teman-teman Bawaslu atau KPU juga punya kepentingan bagaimana reformasi itu harus dilakukan. Ya, yang kedua adalah yang ingin saya katakan adalah seberapa besar atau kecil perubahan itu harus dilakukan. Ya. Jadi besar atau kecil perubahan ini menjadi sangat penting untuk mengatakan bahwa apakah perubahan itu nanti dilakukan secara drastis atau memang hanya sekecil apapun yang diinginkan. Nah, pertanyaannya adalah signifikansi untuk melakukan reformasi itu seperti apa? Ya, apakah memang ada kriteria substantifnya, aspek-aspek yang tadi dibicarakan oleh Mas Jibril tadi, isu-isu yang menjadi krusial, itu memang harus perlu dibicarakan atau dirubah, atau jangka waktunya berapa lama kita harus melakukan pilkada misalkan untuk menuju sampai pilkada serentaknya nanti misalkan, atau jangkauan nasional lokal levelnya itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan signifikansi ini menjadi penting untuk mendapatkan masukan dari para ahli. Ya, jadi saya sangat apresiasi dari Gus Yakut dan teman-teman di Komisi 2 yang sudah mendengarkan aspirasi dari ataupun pandangan-pandangan dari para ahli. Saya ingat saya hari ini dan kemarin ya, itu juga sudah dilakukan. Dan saya pikir ini akan terus dijaga, akan menjadi sangat baik. Jadi untuk lebih memperdalam tentang makna apa yang sebenarnya diinginkan, seberapa signifikan reformasi pemilu itu bisa dilakukan. Dan itu menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah yang saya perlu sampaikan terkait dengan identifikasi konsekuensi ya dari perubahan itu. Jadi teman-teman para pembuat kebijakan ini di DPR, baik itu di DPR ataupun pemerintah, bisa sama-sama memperhatikan aspek dampaknya terhadap perubahan tersebut. Dampaknya itu kira-kira memang apakah secara besar atau nanti akan punya secara kecil. Perubahan jumlah kursi itu juga menjadi sangat penting. Karena sekarang kan dari hasil pemilu nampaknya kelihatan di DPR semakin lama semakin banyak ya. Nah itu gimana tuh perubahan-perubahan itu terjadi? Karena itu juga akan mempengaruhi dinamika perubahan politik di setiap daerah ya, yang itu juga berubah. Atau bisa jadi perubahan pilihan bagi pemilihan. Jadi kalau misalkan struktur surat suaranya dirubah, itu mungkin juga akan mempengaruhi perubahan pilihan tersebut. Nah, oleh karena itu salah satu referensi dari Jacobs and Leander ini dia bilang bahwa perubahan di dalam reformasi pemilu itu bisa dilakukan apakah dia major itu sangat luas, yang juga mungkin dampaknya akan mempengaruhi sesuatu hal yang sangat signifikan nanti, atau dia sangat kecil sifatnya, yang mungkin tidak terlalu banyak hal yang bisa dirubah, atau mungkin bisa jadi sangat teknis. Aspek-aspek teknis yang juga mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi nanti saya akan juga sampaikan bahwa ternyata kalau dugaan saya reformasi yang dilakukan adalah yang kita sebut dengan major reform, karena ini menyangkut perubahan yang sangat besar nanti. Nah, mereka berdua tadi ilmuwan yang dua ini menyebut ada 5 isu yang biasanya terjadi di dalam electoral reform ya. Yang pertama adalah aspek proportionality. Aspek proportionality itu dalam pengertian bagaimana menghitung kembali keterkaitan antara jumlah populasi dan juga jumlah kursi atau jumlah keterpilihan tersebut. Nah, dalam proportionality biasanya itu 3 isu yang selalu direform, ya, soal sistem pemilu, ya, apakah kembali ke majoritarian ataukah dia proporsional atau dia mixed system, ya, ini juga jadi selalu pertimbangan. Nah, district magnitude, besar kecilnya daerah pemilihan itu menjadi sangat biasanya selalu jadi pertimbangan, ya, termasuk juga jumlah wilayahnya itu seperti apa. Dan yang lain juga adalah electoral threshold yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jibril.
electoral levels ini adalah terkait dengan jangkauan pemilihan. Apakah pemilihan itu nasional dan lokal, ya, atau juga bisa jadi kalau untuk eksekutif, apakah dia pemilihan presidensial atau dia pilkada dalam konteks kita. Nah, itu dalam beberapa negara soal pemilihan ini menjadi sangat penting karena bisa jadi dia akan berbeda-beda pemilihannya. Atau isu lain yang terkait dengan isu inklusif, ya, inklusivitas itu. Bagaimana daftar pemilihnya? Ya, terus kemudian hak pilihnya seperti apa? Apakah umur itu bisa dipengaruhi? Karena sepengetahuan saya ada perubahan umur yang juga mungkin bisa dipertimbangkan hari ini, termasuk juga terkait dengan apa yang pernah disampaikan Perludem mengenai hak perempuan, ya, jumlah usia perempuan tersebut yang berubah, gitu ya. Atau juga yang terkait dengan ballot structure, surat suaranya itu gimana? Metode pencoblosannya seperti apa? Ya, penomoran urut kandidatnya seperti apa? Apakah perlu ada nomor urut atau tidak? Ya, dicoblosnya dengan dicentang atau dicoblos atau berdasarkan apa? Nah, ini juga termasuk dalam konteks nanti di dalam penghitungan suaranya. Apakah memang penghitungan suaranya berdasarkan mayoritas atau berdasarkan nomor urut? Nah, hal yang lain yang terkait dengan electoral prosedurnya, manajemen pemilunya, teman-teman para penyelenggaranya itu seperti apa? Apakah memang nanti ada sistem ad hoc, apakah di level mana ad hoc-nya, mana yang permanen, terus kemudian kerangka manajemennya seperti apa, dan juga terkait dengan electoral dispute. Ya, kalau ada perselisihan itu mekanismenya seperti apa dan sebagainya. Nah, saya merasa dari draft RUU Pemilu yang berkembang hari ini dan juga berbagai forum terkait dengan pembahasan RUU Pemilu, saya merasa hanya ada di dua isu yang sangat besar yang dibicarakan oleh banyak orang, termasuk oleh teman-teman di DPR, yaitu terkait dengan proportionality dan electoral levels. Ya, nanti saya akan coba bahas lebih lanjut soal itu. Sehingga dugaan saya apa yang akan terjadi ini nanti akan sifatnya sangat besar reformasinya. Nah, yang pertama adalah pilihan electoral level saya. Ini untuk merespon apa yang sudah terjadi dari keputusan MK, ya, beberapa opsi pilihan bagaimana mengakomodir keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden, pilkada dan juga pemilu DPRD. Nah, kalau memang ini yang akan terjadi, maka diskusinya mungkin akan ada dua arah ini yang saya lihat perkembangannya ke sana. Bahwa ada pemilu nasional, ya, untuk pemilu presiden dan juga DPR, dan juga pemilu daerah untuk yang pilkada dan juga legislatif. Nah, ini yang dimaknai dengan keserentakan. Tetapi mungkin ini yang jadi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Gus Yakut dan teman-teman di Komisi 2 ataupun di DPR adalah pertanyaan pentingnya adalah begini. Kalau misalkan kita sudah sepakat bahwa negara ini konteksnya adalah negara kesatuan, ya, dalam konteks pemilu yang ada nanti kalau mau didorong nasional dan daerah, bagaimana memaknai ini? Karena tentu saja dalam konteks desentralisasi politik yang dimaksud, tentu otoritasnya gubernur dan wali kota dan juga DPR menjadi sangat kuat sekali dan kewenangannya sangat besar dalam konteks di daerah masing-masing. Sementara level presiden ataupun kewenangan pemerintah pusat, kalau misalkan ini terus akan bisa didorong, ini tentu akan melemahkan aspek itu. Sehingga dalam konteks negara kesatuan, ini mungkin akan jadi satu perdebatan. Ya, akan jadi perdebatan bagi teman-teman yang mendorong isu negara federal dengan negara kesatuan, ini akan jadi satu isu yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk didiskusikan. Nah, yang kedua adalah soal electoral threshold. Saya merasa electoral threshold, berapapun angkanya itu, mau 7%, 5%, 2,5%, atau apapun itu, ini persoalan eksistensi partai politik. Itu buat saya sudah sangat jelas. Teman-teman partai politik tentu punya keinginan untuk tetap bertahan, survival di level DPR ataupun DPRD. Itu jelas. Karena keberhasilan sebuah partai tentu dipertimbangkan dari seberapa banyak kursi yang didapatkan pada waktu itu di dalam pemilu. Nah, itu memang akan menjadi sangat debatable. Ya, tarik-menarik untuk kepentingan ini menjadi sangat kuat, sudah bisa dipastikan karena kepentingannya teman-teman partai juga ada di situ. Nah, tetapi bagi saya yang paling perlu dilihat adalah terkait dengan electoral threshold adalah bagaimana menjaga koalisi dan dukungan pemerintahan.
Ya, karena pertanyaannya kemudian apakah dengan electoral parliamentary threshold itu, apakah itu efektif atau tidak? Ya, mendorong koalisi pemerintahan untuk tetap mendukung pemerintahan Pak Jokowi misalkan, itu efektif atau tidak? Dalam observasi saya beberapa kali pemerintahan itu rasanya sangat sulit untuk bisa menjaga kesolidan koalisi pemerintahan itu. Karena lagi-lagi memang tidak ada mekanisme yang mengatakan bahwa koalisi itu harus permanen di dalam pemerintahan di mana di DPR. Ya, pertanyaannya signifikansi electoral threshold atau parliamentary threshold itu seberapa besar untuk menjamin persoalan koalisi tersebut. Nah, yang kedua adalah soal district magnitude. Ya, ini kan usulannya adalah diperkecil ya. Pertanyaannya kemudian adalah sistem pemilu yang nanti mau didorong untuk menjadi terbuka atau tertutup. Ini kan juga diskusi menjadi sangat panjang. Ya, karena ini lagi-lagi terkait dengan bagaimana ternyata teman-teman politisi yang bertarung di pemilu kemarin atau pemilu sebelumnya merasa kewalahan juga dengan kemampuan mereka dalam mendapatkan atau mobilisasi pemilih di dalam pemilu. Karena ini terkait dengan juga jangkauan mereka, kesanggupan mereka dalam membiayai kampanye, terus kemudian belum lagi perilaku permisifnya pemilih terhadap politik uang dan sebagainya. Jadi soal district magnitude ini menurut saya akan menjadi sangat krusial untuk dibahas karena terkait dengan dua hal, ya, bagaimana si kandidat baik itu caleg ataupun partai politik merasa bahwa district magnitude itu dia akan punya benefit atau tidak kepada kepentingan dirinya sendiri sebagai politisi atau buat kepentingan partai politik. Ya, tetapi yang jarang untuk kemudian disuarakan adalah kepentingan pemilih soal itu. Karena sampai hari ini DPR atau anggota DPR ikatannya dengan pemilih itu memang sangat lemah. Malah cenderungnya kan tidak diperdulikan. Nah, ini persoalan serius. Kalau misalkan emang mau diperkecil, apakah ada jaminan bahwa nanti pemilih akan semakin aware, akan semakin dekat, atau sebaliknya, bagaimana si kandidat itu menjaga hubungan itu dengan pemilihnya? Nah, itu problem yang menurut saya harus juga dipertimbangkan, jaminan bahwa hubungan representasi itu akan semakin lebih baik. Nah, terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, kalau menurut saya adalah isunya sekarang, kalau misalkan ingin mau dilakukan terbuka, proportional representation yang lebih terbuka, yang tertutup. Pertanyaannya yang paling krusial adalah apakah mekanisme pencalonan di partai politik saat ini bisa menjamin bahwa yang terjadi ke depan calon-calon yang diajukan itu adalah memiliki kemampuan, kompetensi, terus kemudian keterpilihan yang jauh lebih baik ketimbang mekanisme yang sebelumnya. Dengan jaminan bahwa pemilih tentu juga akan memilih calon-calon tersebut ya berdasarkan kapasitas tadi yang saya sebutkan atau kemampuan yang tadi saya sebutkan. Ini menjadi krusial karena ketika opsi terbuka yang ada saja itu memang sangat beragam ya keterpilihan para caleg tersebut. Ada yang memang dia punya kemampuan untuk mobilisasi dengan baik, tapi juga ada yang memiliki kemampuan karena memang pada dasarnya dinasti politik atau memang juga dia orang kaya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan mau dibuat tertutup, seberapa jauh ini bisa mendorong kemampuan teman-teman partai dorongan mekanisme pencalonannya ini agar mekanisme rekrutmen atau pencalonan ini menjadi lebih baik dan lebih rigid ya. Karena tentu harapan publik ke depan kalau misalkan mau mencalonkan dia harus punya kapasitas yang sangat-sangat mumpuni dan harus jauh lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Nah, terakhir saya adalah ini soal tantangan dan kekhawatiran. Ini tantangan yang saya pikir dirasakan oleh banyak pihak yang mungkin juga saya titipkan ke Gus Yakut ya, bahwa pembahasan RU dalam masa pandemik ini menurut saya adalah sulit ya dalam akses informasi. Sehingga tantangannya adalah saya berharap teman-teman di Komisi 2, pimpinan Komisi 2 dan juga anggota Komisi 2 itu mau terbuka, transparan dan mau membicarakan banyak aspek, menerima masukan juga dari teman-teman baik itu penyelenggara, akademisi, masyarakat sipil gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa sama-sama membicarakan secara lebih mendalam ya terkait dengan perubahan-perubahan di dalam RUU Pemilu.
saya sih punya harapan bahwa meskipun ini masa pandemi, ketika transparansi dan akuntabilitas ini dilakukan oleh DPR, maka tentu kita akan memberikan masukan sebanyak-banyaknya terkait dengan soal itu. Nah, secara teknis saya percaya bahwa mungkin konsentrasinya akan lebih efektif kalau nanti pilkada itu sudah selesai. Saya nggak tahu nih, nanti kita tunggu saja respon negosiasi akut apa yang akan terjadi di dalam proses pembahasannya. Karena tentu konsentrasi partai politik di 270 pilkada ini menjadi sangat tinggi ya untuk ke sana. Nah, yang kedua adalah terkait dengan substansi, mungkin kita perlu juga memperhatikan tradisi politik ya. Tradisi politik yang dimaksud ini terkait dengan sistem kepemiluan dan kepartaian kita, mungkin juga kita perlu melihat atau merefleksikan bagaimana aspek sejarah ya, kekuatan-kekuatan politik yang terjadi, terus kemudian bagaimana menjaga keseimbangan. Yang masuk berikutnya adalah menjaga keseimbangan kekuatan politik ya, dari sisi ideologi, dari sisi kepentingan kelompok-kelompok yang ada, untuk bisa tetap dimasukkan di dalam konteks politik kepemiluan kita. Karena mau tidak mau membicarakan pemilu itu tidak bisa serta-merta melepaskan aspek sosial kultural kita sebagai sebuah bangsa. Jadi itu selain juga menjaga keseimbangan kekuatan politik itu, tentu nanti partai politik, pemerintah juga pasti punya kepentingan, dan juga mungkin pebisnis ya. Saya nggak tahu ini pebisnis seberapa besar untuk bisa mempengaruhi proses kepemiluan kita. Tapi dugaan saya mungkin ada arah-arahnya ke sana, tapi juga mungkin porsinya sedikit ya. Tapi kita nggak tahu juga ke depan akan seperti apa. Itu kira-kira Mbak Kiki apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup memadai. Nanti kita bisa lanjutkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Adit. Penjelasannya sangat jelas dan detail sekali terkait dengan reformasi pemilu yang memang setiap negara pastinya berbeda ya, terkait dengan kebutuhan menjawab tantangan krisis maupun menjaga stabilitas dinamika relasi politis di masa depan nantinya. Namun juga kita lihat bahwa ternyata isu ini berfokus pada 5 hal tadi sudah disebutkan terkait dengan proportionality, electoral levels, inclusive, ballot structure, electoral procedure, dan lagi-lagi kalau saya sendiri melihat implikasi dari adanya parliamentary threshold ini memang harus semakin kecil yang memang tujuannya untuk mengurangi pesaing dan agar mendapatkan lobbying yang lebih efisien begitu. Oke, untuk pembicara berikutnya kita undang Bang Bagja. Ya, Bang Bagja ini adalah anggota dari Bawaslu. Saya sedikit kepo dengan identitas beliau, ternyata beliau juga aktif dalam gerakan mahasiswa untuk era reformasi dan punya perhatian khusus dalam isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan juga hak asasi manusia. Bang Bagja dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya. Halo, Bang Bagja. Halo, apakah sudah terhubung dengan Bang Bagja? Ya, sepertinya tidak ada respon ya ini. Boleh saya dulu nggak sebentar aja, karena boleh. saya harus ada ini lagi panja RUU Pemilu di DPR. Oh, baik. Baik. Dipersilakan Bang. Iya Bang. Ya, mohon maaf ya. Iya, tidak apa-apa Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jibril, Mas Adi, dan kawan-kawan semua, termasuk Mas Andre, Ketua Umum ini yang saya hormati. Siap. Kabar Bang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mas Rahmat Bagja, ini kawan saya lama. Saya sebenarnya anggotanya Mas Andre juga. Saya ini 93 di Sosiologi UI dulu, Mas Andre. Tapi memang saya tidak terlalu aktif, jadi orang tidak mengenal saya. Taunya saya lulusan IAIN aja. Pak Rahmat Bagja, apa kabar? Alhamdulillah, Yai, sehat Yai. Oke, kawan-kawan sekalian, sebenarnya posisi saya ini harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena sebagaimana tadi Mas Adi sampaikan, DPR sekarang ini sedang dalam proses melakukan drafting atas usulan RUU Pemilu. Jadi masih sangat awal. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa RUU Pemilu sedang dibahas, saya kira masih jauh dari itu. Jadi kita lagi
di Komisi 2 sedang melakukan drafting RUU yang akan diajukan nanti. Jadi saya kira ini masih panjang dan mudah-mudahan kekhawatiran Mas Adit tadi sebagaimana disampaikan bahwa di masa pandemi ini akan sulit sekali mengakses khususnya dalam hal informasi itu ya. Ini saya kira kok bisa diatasi. Nah, saya ingin mengatakan begini, pemilu ini kan mengatur relasi banyak hal, di antaranya relasi eksekutif dan legislatif, dan relasi eksekutif legislatif kepada publik. Saya kira ini memang rumit, maka ketika saya dapat undangan diskusi tentang RUU pemilu ini, saya sudah mules duluan. Karena memang RUU pemilu ini bikin pusing gitu. Saya hanya cerita begini, di awal Komisi 2 menggulirkan gagasan untuk melakukan revisi atas RUU pemilu ini, saya ingatkan kepada kawan-kawan di Komisi 2 bahwa jangan sampai revisi undang-undang pemilu ini menjadi tradisi setiap periode anggota DPR. Setiap 5 tahun direvisi, setiap 5 tahun direvisi, dan kali ini di periode sekarang ini revisi dilakukan lagi. Saya ingatkan kepada kawan-kawan bahwa revisi ini harus sebisa mungkin ini sustain. Jadi setidaknya kalau tidak bisa selamanya, minimal dalam 2 atau 3 periode ke depan tidak akan ada revisi undang-undang pemilu. Tentu ini tantangan yang tidak mudah karena ya tadi Mas Adi sampaikan, yang pertama terkait pandemi, dan kedua bagaimana anggota DPR terutama di Komisi 2 ini bisa memiliki visi yang kuat ke depan. Bagaimana kira-kira bayangan ke depan Indonesia 10-15 tahun ke depan. Terus terang saya harus katakan bahwa DPR sekarang ini hanya bicara paling jauh itu hanya sampai ke pemilu 2024. Paling jauh. Nah ini yang otokritik bagi kami yang ada di Komisi 2. Ini terus saya sampaikan ke kawan-kawan agar lebih serius dalam membahas RUU pemilu ini. Jadi ini bukan hanya semata-mata soal kursi, bukan semata-mata soal partai ini lolos PT atau tidak, tapi jauh lebih jauh dari itu, ini soal nasib bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu mungkin RUU pemilu ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat, Mas Adit. Ini masih akan panjang dan kita masih akan banyak mendengarkan pendapat para ahli, pendapat civil society gitu ya, dan para stakeholder yang lain. Dan saya akan memberikan jaminan ini kepada kawan-kawan semua karena kebetulan saya juga ada di pimpinan di Komisi 2, jadi lebih leluasa untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Nah, namun begini, saya ingin menggarisbawahi, benar apa yang dikatakan Mas Adi tadi. Jadi ketika perdebatan ini dimulai, apa ini RUU pemilu yang penting? Kita di Komisi 2 bersepakat ada 6 hal penting yang akan dibahas di RUU pemilu. Jadi tidak keseluruhannya. Ini memang ini saya kira ya menyedihkan gitu ya, menyedihkan karena lagi-lagi memang tidak membahas nasib pemilih, tapi hanya nasib peserta saja, terutama partai politik dan para politisinya gitu. Yang dibahas pertama adalah soal keserentakan pemilu. Sebagaimana kita tahu, MK sudah memutuskan 6 mandatori keserentakan itu. Saya tidak perlu detailkan, nanti Mas Ahmad Bagja yang mendetailkan keputusan MK itu seperti apa 6 itu. Kemudian yang kedua sistem pemilu. Sistem pemilu itu lagi-lagi perdebatannya apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Kalau proporsional terbuka, itu supremasi caleg itu akan kuat. Jadi caleg ini akan menentukan kalau proporsional terbuka, menentukan nasib partai. Sebaliknya, jika proporsional tertutup, supremasi partai yang akan kuat. Jadi caleg-caleg ini akan sangat tergantung kepada partai politik, terutama ketua umumnya. Benar kata Mas Adi tadi, problem utamanya adalah bagaimana mekanisme dan rekrutmen caleg di internal partai itu harus menjadi concern jika pada akhirnya nanti proporsional tertutup yang akan diputuskan sebagai model gitu ya. Kemudian yang ketiga konversi suara. Tadi juga sudah dijelaskan konversi suara. Lalu parliamentary threshold. Nah, parliamentary threshold ini penting saya kira. Parliamentary threshold ini penting bukan hanya dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik yang akan ada di parlemen, tetapi sebagaimana tadi saya di awal sampaikan bahwa
parliamentary threshold ini juga penting untuk menjamin relasi antara eksekutif dan legislatif. Saya kira jika tidak ada parliamentary threshold sama sekali, ini akan mengganggu relasi antara eksekutif dan legislatif. Karena apa? Kita tahu di keputusan MK tadi itu, keserentakan itu mensyaratkan, mandatori itu harus ada keserentakan pemilu DPR dan Presiden. Jadi kalau tidak ada parliamentary threshold, saya kira relasi antara eksekutif dan legislatif akan sangat terganggu. Lalu kemudian isu berikutnya presidential threshold. Presidential threshold ini juga penting. Jadi kalau presidential threshold ditiadakan sama sekali, ini juga akan mengganggu. Kalau terlalu tinggi juga akan berdampak yang menurut saya sampai sekarang kita masih rasakan bagaimana publik hari ini karena presidential threshold tinggi sehingga hanya bisa memunculkan 2 calon meskipun secara teoretik bisa muncul banyak calon dengan PT 20% itu berdampak sangat tajam di masyarakat. Jadi masyarakat terbelah sampai hari ini karena presidential threshold yang tinggi mengakibatkan tidak banyak muncul calon. 2 calon seperti sekarang saya kira bisa terulang kembali jika presidential threshold-nya tinggi. Sebaliknya jika direndahkan atau tidak ada sama sekali presidential threshold, ini juga akan bermasalah kembali kepada relasi antara eksekutif dan legislatif. Bisa saja presiden yang terpilih nanti tidak memiliki dukungan yang cukup di parlemen, sehingga akan menyulitkan buat presiden terpilih untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya dan mendapatkan dukungan politik yang kuat dari parlemen. Nah, namun presiden threshold ini memang menjadi agak aneh ketika muncul keputusan MK tadi itu tentang pemilu yang dilangsungkan bersama antara DPR dan presiden. Nah, yang dijadikan ukuran sebagai presidential threshold kursi yang mana, suara yang mana, hasil pemilu yang mana. Kalau pakai hasil pemilu sekarang kan pemilu sekarang ini bersamaan dengan pemilu presiden. Artinya presiden threshold itu ditentukan oleh angka yang dihasilkan di pemilu sebelumnya. Padahal belum tentu partai yang di pemilu sebelumnya itu kuat, pemilu hari ini juga masih kuat atau sebaliknya. Nah, ini problem-problem. Kemudian magnitude kursi itu benar, tadi sudah disampaikan Mas Adit, itu menjadi concern di Komisi 2. Nah, 6 hal ini saya kira yang menjadi fokus pembicaraan di Komisi 2 terkait dengan RUU Pemilu dan hal yang lain-lain saya kira nanti mengikuti perkembangan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar bagi dan kawan-kawan semua. Dan saya mohon maaf, nanti mungkin saya hanya mengikuti, karena saya juga harus mengikuti RDP, saya harus buka 2 Zoom ya. Jadi saya mengikuti pelan-pelan gitu, tanpa ada video dan audio Mbak ya. Nanti kalau ada pertanyaan saja saya bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yakut. Ya, jadi sudah jelas bahwa ternyata ada 6 hal yang tadi dibahas, sudah terkait dengan sistem pemilu, apakah terbuka, tertutup, kesetaraan pemilu, dan memang kita lihat bahwa keserentakan pemilu ini menjadi dilematis di era sekarang, karena pemilu kali ini tuh berbeda. Kita berada di situasi yang, dilanda dengan sebuah outbreak COVID-19 begitu ya. Jadi ada plus minus atau cost benefit yang kita harus pertimbangkan kembali kalau kita melakukan namanya kesetaraan pemilu itu. Nah, untuk pembicara berikutnya kita bisa undang Bang Rahmat Bagja, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya ya Bang. Terima kasih Mbak Kiki. Mbak Kiki ya. Betul ya Mbak ya, namanya Mbak Kiki. Betul Bang. Oke. Terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada yang terhormat Ketua Iluni UI, Bang Andre Rahadian. Salam kenal Bang. Mungkin kita sudah ketemu, tapi jarang sekali sepertinya. Karena Bang Andre juga sangat sibuk. Dan kita juga jarang. Kita ngikutin Bang Bagja dari berita terus, Bang. Apalagi saya, Bang. Apalagi Abang masuk Satgas COVID sepertinya, kan?
Nanti kita perlu bantuannya ini mengenai pandemi COVID pada saat pilkada. Siap. Dan juga Mas Zaki, alhamdulillah kemarin kita telah berbicara banyak tentang beberapa hal di pemilu, dan ini ada pengulangan di sini, tapi ada beberapa hal yang kita akan tambahkan. Kemudian para pembicara, Gus Yakut, Assalamualaikum Gus, semoga nanti RDP-nya menghasilkan tadi. Salam, amin. Menghasilkan apa yang diinginkan oleh Mas Adit, dan semoga Mas Adit juga dipanggil. Siap. Panggil Komisi 2, Mas. Dan bisa berbicara tentang tadi kekhawatiran-kekhawatiran tentang bagaimana pemilu ini ke depan. Dan juga Mas Jibril, ya. Ya Bang, siap. Sehat. Batuk-batuk tadi, insya Allah bukan COVID ya, kalau batuk-batuk. Sekarang kita ini agak gimana gitu, kalau udah batuk kok merasa kayak COVID gitu. Padahal bukan. Ya Bang. Kita akan mulai karena Mas Adit tadi berbicara banyak tentang Mas Adit, Mas Jibril berbicara tentang sistem ya, sistem hukum pemilu, sistem pemilu. Saya akan lebih spesifik pada sistem pemilu dan penegakan hukum pemilu. Kalau bahasa kerennya electoral justice system lah itu. Mbak Kiki mungkin teman-teman akan lihat ada hal yang side yang berbeda ya, side yang berbeda terhadap bagaimana pemilu dan demokrasi. Jadi setiap negara demokrasi pasti ada penyelenggaraan pemilu yang periodik, dan tidak semua pemilu bersifat demokratis. Karena demokratis itu ada beberapa syarat, prasyarat dalam demokratis yang merefleksikan nilai demokratik yang dirumuskan dengan kerangka hukum yang jelas dan diimplementasikan secara konsisten. Itu baru kita bisa katakan bahwa sebuah pemilu itu demokratis. Bagi dalam pemilu ya, elemen utama pemilu adalah sistem pemilu, electoral system, proses pemilu, electoral proses, tata kelola pemilu, electoral management, dan penegakan hukum pemilu, electoral law enforcement, atau disebut electoral justice system nanti ke depan. Jadi mungkin pada saat kita berbicara tentang pemilu, Mas Adit akan ini ambang batas, ini balance bagaimana, misalkan balance bagaimana cara pencoblosan, bagaimana pencoblosan atau contreng, dan itu yang biasanya akan masuk dalam proses pemilu dan kemudian tata kelola pemilu. Kita juga akan berbicara mengenai bagaimana menghitungnya dari awal sampai akhir. Nah, dalam undang-undang ini masih agak kurang nih Mas Adit, kalau saya baca yang versi sebentar, ini versi bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2020 yang lalu, di Badan Keahlian sepertinya, itu belum berbicara secara spesifik tentang e-rekap, rekapitulasi elektronik, yang seharusnya kita sudah berbicara ini pada tahun 2024. Bagaimana sebuah rekapitulasi secara elektronik berjenjang, ya, itu secara elektronik dan berjenjang, itu bisa dilakukan pada tata kelola pemilu kali ini. Mas Adit tentu, Mas Adit, Gus Yakut, pasti ini kita akan mengingat pemilu 2014, 2019 dengan rekapitulasi yang berbulan-bulan, sebulan penuh sepertinya. Rekapitulasi dimulai dari tingkat TPS, kemudian PPK untuk membahas PPS, dan juga kemudian ke kabupaten dan provinsi, dan baru pemilu nasional, rekapitulasi tingkat nasional. Dan diakhiri dengan demo besar-besaran 2019, besar-besaran di depan kantor Bawaslu. Kita juga bingung kenapa demonya di depan kantor Bawaslu. Mungkin karena yang paling dekat dengan istana atau bagaimana. Karena dulu kami ini dalam periode sebelumnya itu polisi latihan terus di tempat Bawaslu, simulasi penanganan kerusuhan di depan Bawaslu. Semua bentuknya simulasi. Baru tahun 2019 itu berbentuk tidak simulasi. Betul-betul praktek polisi di depan gedung Bawaslu. Aneh kenapa kalau di gedung KPU katanya kalau kita lihat dari insight keamanan itu mudah dipotong. Kanan kiri dimulai dari lajur Bundaran HI, di Penogoro, itu mulai dikelilingi. Tapi kalau di kantor Bawaslu, itu agak sulit. Karena ada faktor Tanah Abang, dan lain-lain jalan-jalan kecil yang bisa masuk. Ini juga diperhitungkan sepertinya.
Walaupun baru kali itu mungkin seluruh staf dan komisioner merasakan bagaimana tegangnya pemilu itu ya seperti itu. Ya, apalagi dibuat demo yang seperti itu dalam suasana bulan Ramadan. Nah, itu PR kita mengenai bagaimana tata kelola pemilu nanti ke depan dan penegakan hukumnya. Ketika kita tanya di Bawaslu kan seharusnya memasukkan laporan, tapi laporan tidak masuk-masuk juga, kita tunggu. PR juga itu bagi teman-teman yang kemarin memasukkan laporan yang monggo-monggo saja. Kemudian kita akan berbicara keserentakan ya, keserentakan tentang putusan MK itu. Nanti Gus Yakut punya amanat kepada saya. Menurut MK ada 6 pilihan untuk membuat keserentakan. Pertama adalah pemilu serentak itu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Ini bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, serta Bupati, Wali Kota. DPRD-nya nanti. Ya. Kemudian pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, serta Bupati, Wali Kota. Pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, pemilihan Gubernur, dan serta Bupati, Wali Kota. Nah, itu dibuat pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Ya. Walaupun dalam versi undang-undang ini, ya, undang-undang ini sepertinya yang pemilu daerah adalah pemilu pemilu daerah adalah pemilu yang pemilu daerah adalah pemilu yang memilih untuk DPRD provinsi, gubernur, DPRD provinsi, Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten Kota. Ini ya, sesuai dengan yang diambil berarti opsi yang keempat. Opsi yang keempat oleh DPR, oleh draft yang sekarang ini. Kemudian pemilih serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, terberapa diselenggarakan untuk anggota DPR provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya. Nah, ini tiga waktu. Jadi DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden 1 kali, ya. Kemudian setelahnya kemudian gubernur dan DPD provinsi, dan kemudian Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian pilihan-pilihan lain sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk pemilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yang sekarang misalnya ya, terms waktu yang sekarang, pemilu nasional itu diadakan setelah 2 tahun setelah pemilu serentak daerah, pemilu daerah. Jadi pemilu nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2029 dan untuk selanjutnya diselenggarakan untuk setiap 5 tahun sekali. Jadi konstrain waktunya. Kemudian untuk pemilu daerah diselenggarakan 3 tahun setelah diselenggarakannya pemilu nasional. Pemilu daerah ini diselenggarakan pertama kali pada tahun 2027. Berarti tahun 2024 ya gabung antara pemilu nasional, pemilu itu akan gabung antara pemilu nasional dan pemilu daerah kalau dilihat dari 2027, atau bisa atau ada pemilu lokal itu pada tahun 2022. Ini bisa seperti kalau di konsen waktunya kalau kita tebak ya, tebak-tebak kita konsen waktunya kita lihat karena 2027 ya. Jadi 5 tahun sebelumnya itu maka jatuhnya pada tahun 2022 dan ada jarak antara 2 tahun untuk pemilu nasional. Jadi pemilu nasional, pemilu yang 5 kotak itu tetap pada tahun 2024, pemilu daerahnya pada tahun 2022. Yang seluruh gelombang. Kemudian sistem pemilu proporsional terbuka itu pada Undang-Undang 7 2017 dengan parliamentary threshold 4% hanya untuk DPR. Sedangkan untuk yang sekarang sistem pemilunya proporsional tertutup, closed list ya sepertinya. Parliamentary threshold-nya 7% hanya untuk DPR dan DPRD. Jadi diperbesar. Kenapa? Untuk mengurangi jumlah partai yang masuk dalam lembaga parlemen. Kita harus lihat bagaimana
sebuah sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka pasti ada cost and benefit-nya. Pasti ada pro and cons-nya. Pertama adalah kelemahannya dominasi elit parpol pada proporsional tertutup. Yang sekarang kejadian ini kasus teman-teman PDIP dan Gerindra ini yang kemarin itu terjadi untuk penggantian antar waktu atau penggantian calon terpilih. Kemudian menjauhkan pemilih dengan caleg, karena pasti parpol yang akan mendominasi, memicu politik uang di internal partai dengan membeli nomor urut. Nanti dikenal lagi nomor urut sepatu apa nomor urut ini. Nah, itu dikenal lagi nanti nomor urut seperti itu. Nah, terjadilah jual beli suara dalam partai. Nanti akan terjadi mahar politik yang akan lebih sistematis ya ke depan. Kelebihannya menguntungkan caleg kader partai yang kompeten namun tidak memiliki modal finansial dan popularitas. Nah, misalnya seperti Pak Jibril ini potensial, tapi nggak dikenal. Udah nggak dikenal, nggak punya uang lagi. Nah, itu jadi ada kelebihan buat Pak Jibril, Pak Zaki mungkin sudah punya uang ya. Kalau Pak Jibril, betul ya Pak Jibril ya. Bagi yang kader potensial itu akan jadi masalah. Akan jadi keuntungan untuk kader-kader yang potensial di partai. Nah, walaupun ada cost and benefit-nya ya kita akan hitung-hitung lah apakah close list atau open list. Open list atau proporsional terbuka. Proporsional terbuka kelemahannya calon terpilih tidak kompeten karena hanya mengandalkan kekuatan finansial dan popularitas. Tidak semua ya, tapi ada beberapa banyak ya yang hanya mengandalkan kekuatan finansial dan popularitas. Ketika ditanya, bagaimana undang-undang pemilu? Ampun, nggak ngerti dia. Kalau Gus Yakut itu sudah mengerti bagaimana sulitnya nanti membahas undang-undang pemilu. Karena negara ini jangan sampai tiap 5 tahun buat undang-undang pemilu terus, berubah lagi. Kalau mau perubahannya perubahan terbatas tiap 5 tahun. Jika ada bertemu permasalahan-permasalahan yang memang tidak bisa, tidak harus menambahkan pasal dalam undang-undang. Kemudian memicu politik uang caleg dengan pemilih. Nah, ini politik uangnya terbuka jadinya dengan pemilih langsung gitu. Makanya banyak yang menyinggung bahwa pemilu open list ini adalah pemilu yang berdarah-darah. Karena yang berantem bukan hanya antar partai, bukan hanya dalam partai, luar partai, dan dengan menggait masyarakat. Bisa dibayangkan karena memang karena harus untuk menggait pemilih dalam melakukan pemilihan suara. Dan peranan parpol lemah pada saat proporsional terbuka. Kelebihannya mendekatkan pemilih dengan caleg, itu kelebihannya. Nah, apa kira-kira alternatifnya? Alternatifnya proporsional tertutup bersyarat misalnya. Ini sebagai memberikan semacam masukan kepada teman-teman di DPR, pengaturan tentang rekrutmen caleg oleh parpol secara partisipatif melibatkan publik. Bagaimana caranya? Monggo silahkan. Tentu teman-teman parpol punya cara sendiri itu. Kemudian pengaturan sanksi pidana dan administratif bagi praktik politik uang dalam rekrutmen caleg oleh partai. Terbuka masalah pendanaan partai dan lain. Nah, kerangka hukum penegakan hukum pemilu pada saat ini ada pencegahan, penindakan. Ada penindakannya bersifat formal, alternatif. Ya. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya sengketa administrasi itu adalah sengketa mengenai bukan hanya proses, ya, tapi sengketa mengenai diterbitkannya SK oleh teman-teman KPU. Nah, inilah jadi agak mirip antara pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu. Ini yang menurut kami harus perlu dikelirkan kembali atau jalannya seperti apa. Kemudian beberapa problematika pengalaman penegak hukum pemilu. Saya sebelum masuk ke situ misalnya, kita harus berbicara masalah dalam permasalahan di undang-undang ini, ya. Misalnya penegakan hukum pemilu itu tidak menjelaskan ya secara clear bagaimana peranan sentra gakumdu dalam pidana pemilihan.
Kemudian dalam DPT, ya, dalam pemilih penduduk misalnya, kalau saya ini baca pelan-pelan lagi, ada penduduk yang telah memiliki hak pilih tapi tidak memiliki KTP, dibuktikan dengan kartu perekaman. Nah, prosesnya seperti apa nanti? Nanti akan jadi masalah lagi itu ke depan. Kemudian banyak ketentuan pidana. Ketentuan pidananya sangat banyak sekali. Nah, itu agak merepotkan. Seharusnya pendekatannya, pidana adalah pendekatan ultimum remedium. Dalam semua sarjana hukum akan berpendapat, pidana itu terakhir pendekatannya, bukan di awal. Kebijakan di awal adalah kebijakan untuk melakukan koreksi, bukan untuk melakukan penghukuman. Jadi, sifatnya harus bersifat korektif, bukan menghukum seseorang karena melakukan perbuatan pelanggaran. Ya dihukum, akan tetapi harus mengkoreksi. Permasalahan sekarang, kita banyak menghukum tapi tidak mengkoreksi. Misalnya dalam pelanggaran administrasi yang melibatkan teman-teman KPU ya pada saat itu. Kemudian sudah masuk MK, selesai. Di MK sudah tidak dibahas lagi pelanggaran administrasinya, bahkan tidak membahas pelanggaran administrasinya. Kadang-kadang itu menjadi permasalahan. Misalnya kemarin pada saat rekapitulasi, saya masih ingat, masih jelas kata-kata dari Mas Arief Budiman dan juga pendekatan dari kita. Oke, kita tetapkan pada saat ini ya rekapitulasi hasil pemilu, tapi dengan syarat jika ada masalah tetap bisa dibuka pintunya baik ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Bawaslu. Mahkamah Konstitusi akan berbicara masalah hasil. Bawaslu akan berbicara masalah pelanggaran tata cara dan prosedur. Ini sekarang tidak dijelaskan juga kapan akhirnya, kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu pelanggaran administrasi masih terus. Jika ada temuan dan laporan, jika ditemukan misalnya atau laporan 7 hari setelah 7 hari diketahui semenjak diketahui. Nah, misalnya saja ya kasus Sanggau nih, ini kami ini betul tidak disalahkan, Bawaslu disalahkan karena melakukan proses keadilan setelah MK memutus. Oke. MK memutus adalah masalah hasilnya. Bawaslu tidak pernah berbicara hasil pada saat setelah MK memutus. Karena MK jelas putusannya, misalnya yang melibatkan teman-teman KPU. Nah, MK memutus kursi misalnya dapat 35, si A, tidak berbicara si B, si C, si D. Ini agar membetulkan proses-proses juga yang menyudutkan Bawaslu ya. Bawaslu memutuskan si A memang suaranya seperti yang ditetapkan oleh MK. Tapi ada putusan sebelumnya di tingkat kabupaten kota yang telah memutus hal tersebut dan dipertimbangkan oleh MK. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam amarnya. MK memutus 35 suara itu salah satunya konsiderannya adalah putusan Bawaslu dan juga hasil berita acara KPU Sanggau. Nah, akan tetapi kemudian KPU RI memutuskan suara tersebut tetap 35, tapi si B, si C, si D itu tidak dikurangi. Jadi ada kelebihan suara, ada sekitar 100-200 kelebihan suara. Kan itu mengerikan. Dalam pola logika pemutusan itu sangat mengerikan. Kita biarkan hal seperti itu. Oleh sebab itu, karena satu suara berarti, bagaimana kita beranggapan satu suara berarti jika sebuah lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan 200 suara tidak bisa dipertanggungjawabkan atau suara siluman. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya kami ingin nanti seharusnya di undang-undang itu dijelaskan bagaimana akhir dari pelanggaran administrasi, tata cara dan prosedur yang ada. Agar tidak disalahkan lagi kita ini, baik oleh teman-teman NGO, ada beberapa NGO yang memberikan kritik terhadap Bawaslu, ya kita jawab. Bukan masalah kita melangkahi MK, kan Bawaslu tidak pernah melangkahi MK. Nah, kenapa akhirnya kita boleh misalnya
ada problematika pengalaman penegakan hukum pemilu dan pilkada. Misalnya, gray area implikasi putusan institusi penegak hukum pemilu. Misalnya, kasus pencalonan DPD Osman Sabta Odang itu. Putusan MK, putusan MA, putusan Petun, putusan Bawaslu, pelanggaran surat Bawaslu, itu berlainan, dan putusan pelanggaran administrasi Bawaslu mencoba mengumpulkan putusan MA dan putusan MK dalam keselarasan. Misalnya, MK tidak membolehkan adanya hasil pemilu, ya, walaupun ini dikritik ya, adanya hasil pemilu yang didasarkan atas dua pekerjaan sebagai anggota partai, sebagai pengurus partai, dan juga anggota legislatif anggota DPD, atau dianggap sebagai dua. DPD tidak boleh jadi pengurus, anggota boleh. Ya. Kemudian MA membolehkan, putusan Tun juga membolehkan. Akhirnya kami berpendapat tidak boleh, tapi diambil pada saat setelah calon itu terpilih. Ini pasti pro dan kontra juga. Kemudian kasus rekapitulasi suara calon anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat tadi, yang tadi saya sebutkan, masalah putusan MK dan putusan pelanggaran administrasi pemilu, dan juga SKKPU atas nama Henry Makaluas. Perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pemilu dalam forum sentra Gakumdu, ini juga belum dijelaskan bagaimana pilihannya. Bahkan Undang-Undang 7 2017 bisa jelas itu. Bagaimana pilihannya jika polisi dan jaksa berbeda dengan Bawaslu? Apa yang harus dipakai? Apakah memang harus sentra Gakumdu kemudian memutus secara mayoritas, 2 lembaga ini yang menentukan, atau 3 lembaga voting lah. Nah, harus ada jalan keluar agar Bawaslu juga tidak disalahkan. Dan keluarnya apa? Setelah melakukan voting tersebut, harus ada preskon di antara para pihak. Misalnya Bawaslu bisa menyatakan, ya, ditegaskan Bawaslu bisa menyatakan bahwa yang putusan dilandaskan pada voting, teman-teman kepolisian dan jaksa berpendapat lain, gitu, sehingga pidananya tidak diteruskan atau sudah diteruskan. Kemudian pemecatan calon terpilih oleh partai politik yang tadi saya sebutkan. Bagaimana dengan close list? Jadi pendekatannya akhirnya close list seperti ini. Daripada nanti ini seperti open list tapi sifatnya close list. Mendekati close list. Jadi jangan seperti itulah. Jadi teman-teman KPU juga harus harus misalnya dulu pada saat 2014 itu diatur ada kewenangan 14 hari sebelum pelantikan, itu masih kewenangannya KPU, ya, 14 hari sebelum pelantikan si calon terpilih, kewenangan KPU dan partai misalnya. Begitu dilantik, maka kewenangannya ada pada DPRD, atau pada DPR RI, atau pada DPD. Karena PAW, nanti ada dengan KPU juga pasti. Nah, ini sekarang yang tidak jelasnya, itu pada saat dilantik, kemudian ingin memasukkan calon yang tidak dilantik, itu kewenangannya siapa? Kemarin, pada saat itulah kemudian terjadi permasalahan-permasalahan penarikan anggota. Daripada kemudian kita dengan kasus seperti ini, close list yang rasa open list, lebih baik, open list yang rasa close list, lebih close list saja, lebih taat asas daripada kemudian open list. Tapi ya itu tergantung juga dari teman-teman pemerintah dan parpol yang ada. Kemudian pengaturan sengketa proses yang tidak operasional, misalnya objek sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta, padahal karakteristik antar peserta tidak relevan jika berobjek pada keputusan penyelenggara pemilu. Misalnya dipakai waktunya waktu 3 hari, padahal setelah SK dan lain-lain, maka waktunya lebih melebihi 3 hari. Kemudian pelompokan sengketa pemilihan sebagai bagian dari penanganan pelanggaran, yang juga dipisahkan. Pintu masuknya atau bagaimana itu harus dijelaskan. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa pemilihan dengan mekanisme temuan. Nah, ini ada juga dengan kok sengketa dengan temuan, apakah pada saat, misalnya pada saat sengketanya di tahapan kampanye, itu tidak diatur juga. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa pemilihan dengan menggunakan hari kalender. Dan di undang-undang ini sudah pakai hari kerja. Di draft undang-undang sudah pakai hari kerja. Kekosongan hukum yang berkaitan dengan hak bakal pasangan calon dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Ya. Dan tidak adanya kewenangan koreksi Bawaslu terhadap putusan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota pada saat pemilihan
atau pilkada. Sekarang kan disatukan nih pemilu, dan pemilu itu terdiri atas pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, ini disatukan. Kalau di pemilu daerah itu kewenangan koreksinya tidak ada. Kemudian kelemahan produk penanganan pelanggaran usaha pemilihan, produk pelanggaran berupa rekomendasi. Seharusnya berupa putusan pelanggaran administrasi, tidak berbentuk rekomendasi lagi. Nah, terakhir adalah keunggulan dari draft undang-undang ini, draft undang-undang mempertahankan berbagai sistematik jenis penegakan hukum pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, sengketa pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya. Pengaturan akuntabilitas dana kampanye ini semakin jelas. Bawaslu bisa membuat audit investigatif. Nah, undang-undang ini, RUU ini telah membuat itu. Nah, tinggal bagaimana kekuatan teman-teman Bawaslu untuk melakukan audit investigatif. Kemudian kewenangan koreksi Bawaslu terhadap putusan Bawaslu rekomendasi dan putusan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Kemudian produk kewenangan penanganan pelanggaran administratif pemilu berupa putusan. Kemudian juga kelemahannya belum mencerminkan penempatan penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Terlalu banyak ketentuan pidananya. Ruang lingkup penyelesaian sengketa pemilu tidak operasional. Kemudian mempertegas gray area kewenangan lembaga-lembaga penegakan hukum pemilu. Belum diatur penegakan hukum bagi calon terpilih dari keputusan si pihak parpol. Dan rekomendasinya adalah menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, memperbaiki konstruksi norma, lingkup sengketa proses pemilu sebagai operasional khusus terhadap sengketa antar peserta. Seluruh materi norma RUU Pemilu harus diatur dengan prinsip pengaturan lex stricta, jelas, lex serta, ya, dan juga sehingga tidak multitafsir. Jadi ada apa dalam hukum itu dikenal sebagai produk hukum itu lex stricta, lex scripta, dan lex serta. Jadi hukum itu harus ada skripnya, harus ada pengaturan tertulisnya. Lex stricta itu harus jelas, dan kemudian lex serta harus menjamin kepastian hukum. Itu harus ada dalam sebuah undang-undang pemilu. Pengaturan kebijakan putusan MK terhadap judicial undang-undang pemilu untuk berlaku pada pemilu selanjutnya, dan perlindungan hukum bagi calon terpilih untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti pemilu tahun 2019. Itulah rekomendasi dan juga pembahasan dari kami sebagai pemantik diskusi. Terima kasih Mbak Kiki. Mohon tidak terlalu bosan, karena ini kalau hukum itu biasanya agak-agak bosan sedikit. Sehingga kata kasih sedikit contoh-contoh kasus lah, sehingga kemudian kita bisa, kasusnya begini toh. Jadi kami harapkan kita akan semakin baik ke depan dalam pengaturan tentang electoral justice system. Kami sebut sebagai sistem hukum penegakan pemilu. Inilah yang kita harapkan bisa dilakukan kita ke depan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih Bang Rahmat Bagja. Sangat detail sekali penjelasan terkait dengan keserentakan pemilu yang sudah disampaikan berdasarkan keputusan MK tentunya. Dan kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dari peserta di sini saya melihat ada yang raise hand, ada Mas Mukhtar Taufik. Ya, Mas Mukhtar Taufik. Halo, boleh langsung di-unmute saja karena pertanyaannya tidak diketik di kolom chat, jadi bisa langsung sampaikan saja. Ya. Silakan, Mas. Halo, Mas Mukhtar Taufik. Belum di-unmute kali, Mbak. Oh, belum ya. Sebentar saya cek dulu. Sepertinya tidak merespon juga, ini saya sudah ask to unmute. Oke, kalau begitu kita tunggu saja, namun kita akan melanjutkan dengan Mbak Eka Sazli dari Bawaslu Kabupaten Kotim. Mungkin Mbak Eka bisa sampaikan langsung pertanyaannya. Ya, Mas Eka. Oh, Mas Eka, maaf. Iya, ayo, ya, silakan. Ya. Maaf Pak, saya tidak ada bertanya Pak, mohon maaf. Oh.
Oke. Mbak Kiki ke unmute itu Mbak Kiki. Oh iya. Iya, iya Bang. Nah, kita sambil menunggu pertanyaan dari para peserta di sini, saya personal punya pertanyaan nih. Papua Mbak. Oh boleh, silakan. Ya, Oh iya. silakan. Satu Papua pasti minta noken nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kordev, dan teman-teman narsum yang saya hormati. Mohon maaf terlambat masuk karena baru selesai BIMTEK daring bersama 29 kabupaten kota di Provinsi Papua. Jadi baru selesai ini, jadi baru bergabung Bang. Terkait dengan materi hari ini, walaupun saya ikut terlambat, saya mohon kepada teman-teman di Komisi 2, Bapak-Bapak yang terhormat di Komisi 2, agar sistem noken di Rancangan Undang-Undang Pemilu dimasukkan. Karena justru noken itu yang merusak tatanan demokrasi di Papua. Jadi kalau MK mengakomodir sistem noken tahun 2009 itu hanya dua persoalan inti. Masyarakatnya supaya tidak berantem di lapangan, dan yang kedua masyarakat dianggap tidak mampu untuk melakukan pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah sekarang ini kalau bahasa kerennya di Papua ini kan negara mengakui hasilnya tapi tidak mau mengurusi prosedurnya. Jadi kalau menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana mungkin PKPU langsung mengadopsi putusan MK sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu di Provinsi Papua. Jadi selagi noken tidak diatur di dalam undang-undang, maka sungguhnya ada ketimpangan hukum di lapangan di Provinsi Papua khususnya. Jadi kita Papua sengaja dibikin berantem terus di lapangan sampai titik darah penghabisan. Demikian Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh Bang Bagja mungkin menanggapi dari pertanyaan tim Bawaslu Papua. Terima kasih Mbak. Ini memang problematik ya, di undang-undang, draft undang-undang, bahkan sampai sebelum undang-undang lain. Masalah noken di Papua itu tidak pernah dibahas Mbak. Jadi pemilu kita sebenarnya sudah asimetris. Pemilu nasional Indonesia, pilkada nasional, pilkada itu sudah asimetris. Kenapa? Karena di Papua sistem pemungutan suaranya berbeda dengan yang lain. Yang lain di daerah yang lain, di luar 12 kabupaten pegunungan tengah di Papua itu direct vote ya, tidak melalui perwakilan, tidak melalui sebuah lembaga adat atau ketua adat atau big man sebutannya di Papua itu. Yang kemudian dia mencoblos pilihan surat suaranya, jadi dicobloskan. Kalau kita lihat kan nggak boleh, kalau dalam aturannya, lihat PKPU, tidak boleh orang mencoblos 2 kali. Tapi kalau di sana dicobloskan. Sistemnya seperti itu. Nah, apakah ini mau dimasukkan ya, ke dalam undang-undang pemilu atau dikeluarkan? Atau bagaimana ditegaskan bahwa sistem noken tidak berlaku? Karena di undang-undangnya tidak ada, di Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ada, tapi keberlakuannya masih ada. Karena putusan MK yang tidak dimasukkan dalam undang-undang, tapi berlaku sampai 2019 yang lalu. Sampai 2020 sekarang. Bagaimana kita menganggap Papua ke depan? Ini Pak Adit langsung geleng-geleng kepala, nih pasti pusing ini Mas Adit. Karena Papua agak beda sendiri pendekatannya. Menurut saya agak memang beda. Jadi jangan anggap Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada teman-teman kita di Papua yang masih menggunakan sistem noken. Jadi kalau Mbak Kiki turun ke Papua akan berbeda nanti. Akan melihat demokrasi yang berbeda di Papua, di beberapa daerah pegunungan tengah di Papua. Seharusnya ada teman-teman UI lah ke Papua itu. Untuk meneliti bagaimana pada saat pilkada sekarang, bagaimana pelaksanaan sistem noken di Papua. Apakah memang terjadi masalah atau tidak. Makanya saya selalu menyindir Mas Jibril ini. Mohon maaf, Bril, saya bilang gitu. Nah, ini Indonesia itu bukan hanya Jawa gitu. Indonesia itu ada di Papua loh salah satunya. Jadi saudara-saudara kita juga harus diberikan kesempatan dan hak yang sama dengan teman-teman di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan di Papua Barat juga demikian. Papua Barat sudah direct.
Ya. Walaupun dalam beberapa hal kita temukan ada beberapa yang sudah mulai mau menggunakan noken, beberapa kali mau dicoba, tapi kemudian bisa kita hindari ya dalam pelaksanaannya. Dan kalaupun diatur, harus diatur dengan jelas gimana sistemnya pemungutan suaranya. Dan kemudian juga akhirnya kita berbicara masalah pandemi COVID misalnya. 2024 kalau terjadi pandemi sesuatu lagi, pandemi. Bagaimana penerapan direct vote seperti kita pada saat ini ya, pilkada pada saat ini. Di pilkada tidak ada sistem pemungutan suara yang lain. Kecuali yang nokennya tadi ya, kecuali noken tadi. Sedangkan di pemilu sudah dikenal apa itu misalnya. Metode pos itu dikenal dalam pemilu. Kemudian metode kotak suara keliling itu dikenal di pemilu. Di kita itu malah tidak ada. Misalnya di rumah sakit seharusnya metodenya kotak suara keliling itu. Metodenya. Jadi kotak suaranya yang jalan, TPS-nya yang jalan. Karena di rumah sakit itu terjadi lalu lalang pasien, lalu lalang teman-teman dokter dan perawat yang tidak bisa kemudian sulit kemudian stay pada jam itu sehingga harus dijemput suaranya. Misalnya juga di Freeport ada shift yang malam kan bukanya itu jam 7 sampai jam 1 ya. Sedangkan ada shift kerja dari jam 2 sampai dari malam sampai pagi itu nggak ketemu. Dari pagi sampai siang itu nggak ketemu. Shiftnya sudah masuk ke terowongan, ke tunnel, sudah tidak bisa ketemu lagi. Bagaimana caranya? Atau kemudian dibuat sistem. Kalau pakai preliminary misalnya dibuat di awal. Bisa apa enggak TPS-nya di awal misalnya. Kalau di Australia kan 10 hari misalnya ada waktu 7 hari sebelum hari H, itu jika ada orang bepergian lebih dari 7 hari itu bisa memungut suara melakukan pencoblosan terlebih dahulu. Dan kita belum mengatur itu. Bagaimana kita berbicara e-voting? Itu juga nggak diatur ya, itu nggak diatur. Ya inilah harus ada misalnya pilot project ke depan tahun 2024 ya, atau tahun 2022 jika pilkada tahun 2022, pilot project untuk menggunakan sistem e-rekapitulasi dan juga e-voting kalau bisa di beberapa daerah tertentu. Jadi perlakuannya tidak sama ya, yang disebut sebagai asimetris tersebut ya, tidak sama perlakuannya. Misalnya Jawa dan Papua, itu kan boleh sama perlakuannya. Misalnya apa yang tidak boleh sama? Yang tidak boleh sama itu, kalau kita menganggap di Jawa bisa rekapitulasi secara elektronik, di Papua sulit. Di beberapa teman-teman Papua sulit. Ini masalah pembangunan yang belum merata saja sebenarnya. Tapi kalau sudah merata, tentu akan ditinggalkan. Nah, nanti PR undang-undang selanjutnya. Jadi harus difikirkan itu ke depan bagaimana perlakuan yang asimetris tersebut. Jadi ini PR kita bersama ini. Kita harus membayangkan ke depan bagaimana pemilu kita ke depan sehingga jangan sampai undang-undang selalu terbelakang. Undang-undang tidak berbicara masalah ke depan. Undang-undang kita selalu terbelakang daripada kemajuan yang ada. Ini juga perlu perbincangan selanjutnya ini, Mas Adit dan kawan-kawan. Bagaimana kita menjelaskan sebuah kemajuan yang harus diikuti dengan peraturan perundang-undangan. Demikian, Mbak Kiki. Ya, terima kasih Bang Bagja. Pertanyaan berikutnya dari Bang Mukhtar Taufik, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, dipersilakan. Langsung unmute saja. Nggak bisa ya ini. Ali dari Bekasi boleh nanya? Boleh, Izin. Bang Mukhtar nggak bisa, belum di-mute. Ya, dipersilakan, Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berdiskusi, sebenarnya nggak bertanya ini, kepada Gus Yakut yang membuat undang-undang RUU Pemilu ke depan. Kan saya melihat bahwa RUU ke depan itu kompilasi dari Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang 7. Sayangnya tidak dimasukkan atau dikompilasikan undang-undang tentang partai politik.
Karena apa? Karena menurut saya partai politik adalah bagian penting dari pemilu itu sendiri. Memang sudah ada undang-undang partai politik itu sendiri, cuma lebih bagus kalau itu digabung. Saya melihat ada kekosongan, misalnya begini, tidak ada di undang-undang di RUU politik pemilu tadi, itu tentang pengaturan partai politik. Misalnya, selama masa tahapan pemilu atau masa tahapan kampanye, dilarang mengganti pengurus di tingkat cabang. Itu tidak ada di undang. Dan ini implikasinya sangat krusial di bawah. Saya sendiri jadi korban. Jadi ketika pemilu, kemudian diganti pengurusnya. Baru diganti, yang satu bermanuver lagi, diganti lagi, bolak-balik pergantian. Sehingga kita sebagai penyelenggara pemilu di bawah itu kebingungan. Sebenarnya ini bagaimana ini partai politik ini? Nah, itu tidak diatur di undang-undang pemilu yang akan datang ini, di RUU. Harusnya ini partai politik, karena bagian terpenting dari pemilu, dimasukkan juga, dikompilasikan juga. Saya ingin mendapat tanggapan dari Gus Yakut dan Kang Bagja juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bang Yakut bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, baik. Saya singkat saja karena saya kira ini bukan pertanyaan, tapi ini masukan. Tapi saya perlu kasih gambaran begini. Memang dari awal kita muncul perdebatan. Apakah undang-undang parpol ini dimasukkan sekalian? Tapi waktu itu karena ya banyak 1-2 hal gitu ya, akhirnya ini kita keluarkan dari kompilasi ini. Nah, kalau masukan tadi ini kan penting banget dari Bekasi. Nanti saya akan coba masukkan lagi. Karena sekali lagi bahwa pembahasan ini masih jauh RUU pemilu ini. Ini kita masih, jadi draft yang beredar itu sebenarnya belum jadi draft sebenarnya. Itu baru rancangan draft. Nah, ini sedang kita bahas terus untuk kita sempurnakan. Jadi kalau ingin memasukkan kompilasi menambah undang-undang lagi, saya kira masih terbuka ya, tergantung nanti proses politik di komisi, saya kira. Nah, saya kira itu jawaban saya karena saya sudah dipanggil di rapat. Sorry ya. Lalu dalam diskusi-diskusi kita, terima kasih Bang Yakut. kami pernah menyampaikan bahwa sebetulnya DPR RI belum punya draft yang. Nah, pertanyaan terakhir dari forum diskusi kali ini, saya akan beri kesempatan kepada Mas Yudi Krisno Wicaksono, boleh langsung disampaikan saja pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator. Saya Yudi Krisno, alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik 2017. Kita tahu bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilu paling rumit di dunia. Ketika menyoblos itu banyak sekali kertas suara, dan itu sangat ribet sekali. Sehingga pada pemilu sebelumnya, itu mengakibatkan petugas KPPS banyak yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit. Nah, bagaimana pembuat kebijakan ini menciptakan regulasi atau undang-undang yang bisa menanggulangi itu. Jangan sampai menanggulangi dengan lantas menggunakan e-voting. Saya rasa tidak tepat kalau menggunakan e-voting. Karena begini, mungkin dari aspek hukum ada di pengadilan misalkan, bisa saja pengadilan itu melalui daring, atau juga birokrasi juga bisa daring. Tetapi kalau dalam hal politik, terutama di pemilu, itu perlu legitimasi. Bagaimana keabsahan sebuah hasil pemilu itu sangat harus diutamakan. Sehingga e-voting ini tidak cocok ketika dipakai di dalam konteks politik, terutama adalah pemilu. Apalagi e-voting ini di berbagai negara di dunia sudah ditinggalkan. Di Kanada ditinggalkan, di Belanda ditinggalkan, karena legitimasinya itu sangat diragukan. Terus juga yang kedua, di Indonesia juga banyak sekali daerah-daerah yang masih kekurangan sumber daya infrastruktur ininya, komunikasinya. Saya pernah ke Flores, ke Sumba, atau ke Indonesia Timur itu, di sana memang ada sinyal, tapi sinyalnya hanya untuk bisa telepon dan SMS, tetapi internetnya nggak bisa. Nah, saya rasa hal-hal semacam ini yang harus bisa dipeka pembuat kebijakan itu, tidak lantas memakai pandangan pusat saja, harus turun ke bawah bagaimana kondisinya, seperti itu.
Terima kasih dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Yudi. Boleh ditanggapi mungkin Bang Jibril atau Bang Rahmat Bagja atau Bang Adit boleh memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan dari dan masukan dari Mas Yudi di sini. Ya. Oke, ya. Saya sikat aja ya merespon beberapa pertanyaan ya. Salam untuk Pak Jamal, Bawaslu Papua. Kita sudah beberapa kali diskusi soal isu noken ya. Dan saya pikir pandangan saya juga relatif sama ya dengan teman-teman di Papua bahwa memang soal isu noken itu memang perlu dijadi pertimbangan yang serius untuk dibahas di dalam RUU Pemilu ya. Meskipun dalam konteks tertentu ada juga keinginan atau kepentingan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri yang juga sudah menyampaikan terkait dengan isu pilkada asimetris. Jadi bayangan saya mungkin nanti Mas Yakut di Komisi 2 dan teman-teman di DPR juga bisa membicarakan ini menjadi satu paket perbincangan atau pembahasan dalam isu pilkada asimetris dan isu-isu yang memang menjadi sangat spesial atau khusus diperbincangkan di beberapa daerah ya, termasuk di Papua. Karena memang kalau membicarakan isu Papua di dalam sistem noken itu banyak sekali problematika yang setahu saya sudah dituliskan oleh teman-teman Bawaslu Papua ya. Dan itu menurut saya perlu juga disampaikan ke pemerintah pusat atau didiskusi dalam undang-undang nanti. Nah, yang terkait dengan isu lain, e-voting itu ya. Jadi sepengetahuan saya, dan tadi juga sebenarnya Bang Bagja sudah menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang diinginkan di dalam pemilu ke depan itu tidak mengarah ke e-voting, tetapi memang e-recap ya. E-recap itu yang memang pun juga dalam konteks masih dalam uji coba, karena juga memperhatikan aspek akses informasi dan ketersediaan teknologi yang juga belum tentu bisa memadai di seluruh daerah gitu ya. Kenapa kemudian ini sedang dipertimbangkan oleh teman-teman penyelenggara? Karena memang kecurangan-kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan oleh peserta pemilu yang kerap kali juga ditemukan banyak bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, itu karena itu fakta juga terjadi di lapangan. Teman-teman Bawaslu juga sering menemukan pelanggaran-pelanggaran soal ini. Sehingga kemudian memang ada kebutuhan untuk mempertimbangkan soal rekapitulasi secara elektronik di beberapa tempat atau wilayah yang memang memungkinkan untuk dijadikan sebagai uji coba. Jadi tidak sepenuhnya juga untuk kemudian dilakukan secara masif ya, secara keseluruhan. Karena tentu juga kita memahami sama-sama ada keterbatasan yang terjadi di banyak tempat. Nah, saya sih merasa bahwa diskusi soal e-recap ini sebagai cara untuk bisa, karena gini, isunya itu adalah untuk menekan atau paling tidak meminimalisir terjadinya manipulasi penghitungan dan rekapitulasi suara ya, yang kerap kali memang menjadi problem sangat serius dan kemudian terus berulang di setiap pemilu ataupun pilkada, dan itu memang harus diantisipasi oleh banyak pihak gitu loh, secara teknis harus diatur gitu. Mungkin itu sih responnya untuk sementara Mbak Kiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Adit. Mungkin Bang Jibril ingin menambahkan atau bagaimana? Okay. Ya, yang pertama, saya kira kita juga posisinya harus akomodatif dan juga mengakui keberagaman kearifan lokal yang ada di kita, termasuk dalam konteks pemilu ini. Hanya itu tadi kan problemnya adalah soal pengaturan di mekanismenya itu seperti apa gitu. Itu yang perlu disahihkan gitu ya. Perlu dimasukkan ke dalam regulasi. Saya sangat setuju sekali. Harus ada model-model regulasi untuk menjaga dan mengatur persoalan noken ini, karena kan itu model kearifan lokal ya yang harus kita akomodasi secara bersama. Satu, yang kedua, mengenai voting, saya kira dari dulu ya, dari
itu muncul dari tahun 2009-an ya. Itu masih dalam tahap wacana di publik saja, tapi kalau di tataran operasional saya kira tidaklah gitu kan. Tadi udah benar disampaikan Bang Adit juga Bang Bagja ya. Recap tapi bagaimana pengiriman pasca itu nanti orang-orang atau rakyat sudah mencoblos itu yang menjadi fokus perhatian gitu. Karena e-voting mengingat daerah kita yang besar, kemajemukan masyarakat dan kemajemukan kondisi-kondisi yang dimiliki masyarakat dari kawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu saya kira belumlah untuk saat, dan kontur-kontur wilayahnya kan juga banyak yang jauh berbeda, infrastrukturnya juga ya berbeda lah di beberapa wilayah. Saya kira itu hanya masih berada dalam tataran wacana-wacana saja. Tentu baik untuk perbaikan wacana-wacana tentang kepemiluan ke depan gitu ya. Kan masing-masing teman tuh kalau di teman-teman FISIP itu yang konsen bahas itu Mas Iksan ya, Mas Adit ya, Mas Iksan Darmawan tuh suka dia bahas bagaimana e-voting dan lain tuh saya sering baca gitu. Bagus kalau untuk jadi wacana, tapi saya kira untuk praktik belum saat ini dan tidak akan mengarah ke sana. Saya kira itu dari kita. Oh ya, satu lagi mengenai pilkada asimetris, kita terbuka untuk melakukan kajian gitu ya. Jadi kita masih meraba-raba karena kita melihatnya itu baru data wacana aja pilkada asimetris, tapi detailnya itu seperti apa itu kita belum tahu. Jadi kita nggak bisa mengkaji lebih dalam. Tapi kalau sudah ada detailnya mau seperti apa, itu yang baru akan kita kaji. Baru setelah itu kita bisa berkomentar lah, memberikan pernyataan. Tapi kalau masih di tataran wacana kita belum memungkinkan untuk itu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Kiki. Ya. Terima kasih Bang Jibril, Bang Yakut, Bang Rahmat, dan Bang Adit atas informasi dan ilmu-ilmunya yang kemudian diberikan kepada kami semua, moderator dan para peserta. Kita tahu bahwa memang pemilu ini sangat politis sekali ya, jadi di satu sisi memperkuat polarisasi dan sebagainya, sehingga menurut saya sendiri, di catatan saya, kita perlu melakukan revisi Undang-Undang Parpol dan juga Undang-Undang Pemilu yang memang harus berjalan secara beriringan begitu. Untuk forum diskusi kali ini saya rasa sudah cukup dan sudah banyak sekali informasi yang kita bisa pahami dan bisa pelajari. Saya akan kembalikan kepada Devan selaku MC di acara forum diskusi ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Sangat menarik untuk diskusi pada hari ini, diskusi Salemba yang ke-20. Di sini kayak saya lihat banyak rekan-rekan dari Bawaslu ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tadi sangat interaktif sekali. Baik juga ini saya lihat pesertanya juga terdapat dari Sabang sampai Merauke. Ini mungkin rata-rata juga pasukan-pasukan dari Bang Bagja ya. Terima kasih juga. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan moderator. Mungkin sini akan kami sedikit sampaikan sepakat secara virtual. Boleh ditampilkan? Nah, ya. Ya, terima kasih yang pertama kepada Gus Yakut, mungkin sedang ada rapat dengar pendapat di DPR. Kemudian selanjutnya, terima kasih Bang Bagja atas kesempatannya untuk mengisi. Ya, harus ada diskusi selanjutnya. Salemba pada hari ini. Terima kasih Bang Bagja. Baik, siap akan dijalankan. Selanjutnya, Bang Zaki. Siap Bang. Terima kasih juga kepada Bang Adit. Ya, siap. Terima kasih juga. Jadi pembicara pada hari ini. Terima kasih Mas Andre, Mas Jake, Mas Jibril. Baik. Terima kasih juga selanjutnya tentu kepada moderator kita pada hari ini. Bang Jibril dulu terlebih dahulu. Bang Jibril di sini coba akan mendapatkan narasumber kembali, Bakar. Kemudian Mbak Kiki sebagai moderator. Terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih. Baik. Mungkin untuk diskusi pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, juga para hadirin. Jangan lupa untuk like dan follow akun Iluni UI yang lainnya. Iluni Instagram, Twitter, serta Facebook.
Peserta yang hadir pada hari ini dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf pula apabila ada salah kata. Sampai jumpa di forum diskusi salam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya.